belajar menerima yang kita ingin itu sudah biasa. Dan belajar menolak yang tidak kita ingin itu juga sudah biasa. Sekarang dibalik, kita belajar lebih tekun lagi untuk belajar menerima yang tidak kita ingin. Belajar untuk melepas yang kita ingin. Karena ketika itu dilakukan dalam hidup, maka kedamaian menjadi milik kita. Nah, itulah sebenarnya bibit awal untuk menuju, ya, apakah tubuh kita bisa menjadi nar, apakah tubuh kita bisa menjadi jannah. Itu terserah kita sendiri. Nah, inilah sebetulnya nar dan jannah dari sudut pandang psikologis. Jadi sebetulnya yang membuat kita menjadikan tubuh ini menjadi nar atau jannah tergantung sudut pandang kita, tergantung kesadaran kita. Oleh karena itu maka kesadaran berbanding lurus dengan anatomi emosi kita. Nah, orang yang anatomi emosinya rendah, ya, dengan nilai logaritmik yang rendah, apalagi masuk dalam wilayah the reptilian, tidak masuk the wisdom, maka apapun yang dia lihat dalam hidup itu selalu membuat dia kecewa. Makanya perhatikan ya, ada orang yang dalam hidupnya selalu mengeluh, selalu protes, tidak siap menerima kenyataan. Coba perhatikan, itu sudah nar itu, ya. Tapi ada orang yang bisa maklum, memahami, ya. Contoh yang sederhana, sederhana saja. Nih, contoh ya yang sederhana. Ada orang mungkin pinjam uang kepada kita, ya. Udah kita kasih, ya, karena kita ingin menolong. Nah, dia berjanji kepada kita. Dia akan mengembalikan uang itu 1 minggu misalnya. Ternyata 1 minggu yang dijanjikan itu tidak terjadi. Coba ya, itu bisa menjadi nar, bisa menjadi jannah. Nah, jadi nar contohnya seperti ini. Kita tidak terima. Dia janji 1 minggu kok nggak kembalikan. Pasti kita akan marah. Nah, ketika marah kita akan kehilangan logika sehat kita. Dan kita menyangka setiap orang itu tidak mau mengembalikan uang. Padahal sebetulnya setiap orang itu ingin mengembalikan, cuman dia belum punya saja. Nah, karena kita sudah diliputi oleh kemarahan, dan kita berburuk sangka pada orang lain, muncul lagi kebencian, muncul lagi hasad, udah, ya jadi terbakar kita. Itu sudah jadi nar. Tapi bagi orang yang berkesadaran, dia pikir ya dengan jernih, ya, jangan-jangan dia belum mengembalikan, mungkin karena dia belum punya. Ya sudah dipahami saja. Bahkan dia doakan semoga dia diberi rezeki yang berkah, agar dia bisa menyelesaikan ya utang piutangnya kepada kita, malah dia doakan. Dan ketika dia mendoakan orang lain dan orang lain menjadi terdoakan oleh dia tanpa orang lain tahu dan orang lain diberkahi dengan doanya, dia bahagia sekali ya ketika orang lain bisa mengembalikan uang, bahkan dia bisa berkelebihan, bahkan dia bisa menabung. Bukankah itu adalah jannah? Jadi sebetulnya sederhana sekali. Jannah dan nar itu ciptaan kita sendiri. Jannah dan nar itu adalah paradigma kita. Jannah dan nar itu sebetulnya adalah sudut pandang kita. Baik, sekarang saya bicara secara alamiah, secara ilmiah. Ya, coba sekarang ya, kita lagi santai aja. Nih, misalkan lagi di rumah nih, ya. Nih saya lihat ya, ayah bunda sekarang ada yang sedang mendengarkan ceramah saya berdua di kursi ya, asik sekali ya. Oke, sedang mendengarkan ceramah saya. Ini sedang mendengarkan ceramah saya ya, sedang mendengarkan aliran pengetahuan yang mencerahkan. Nah, misalnya tiba-tiba seseorang nyeletuk ya tentang masa lalu. Masa lalu yang sebetulnya ya menyedihkan. Coba lihat ya roman wajah kita. Ketika kita mengizinkan energi masa lalu yang menyedihkan itu masuk ke dalam diri kita, maka itu akan ya menstimulasi, menginduksi ya sistem kimiawi dalam tubuh kita sehingga ya tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon yang menyedihkan tadi. Hormon adrenalin ya, gitu. Akibatnya apa? Ketika sistem kimiawi dalam tubuh kita ya menstimulasi dan menginduksi hormon-hormon yang tidak kita inginkan, wajah kita menjadi berubah. Nah, ketika wajah kita berubah, ternyata kita pun larut pada kesedihan. Nah, kalau orang yang bajik, orang yang bijak, ya, ketika dia mengingat sesuatu yang menyedihkan di masa lalu, dia nggak mau cerita tentang kesedihan itu. Dia pilih ya saat-saat yang menyenangkan, dia pilih ya energi yang akan memvibrasi seseorang, sehingga seseorang itu bisa memproduksi hormon-hormon yang menyenangkan. Ya, hormon endorfin, ya, hormon oksitoksin, ya, hormon-hormon yang membuat seseorang itu menjadi sangat imun, sangat bahagia, wajahnya penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta, dan sebenarnya kita yang memilih. Kan ada orang yang tidak sadar, selalu aja membicarakan masalah yang penuh dengan kesedihan, selalu membicarakan masalah yang penuh dengan penderitaan.
Bahkan ketika dia itu disakiti oleh orang, dia tidak pernah selesai, terlalu mengungkit-ungkit masa lalu, di mana orang itu pernah menyakiti saya. Maka dia sedang menarik diri ke masa lalu, hidup di masa lalu. Apa yang terjadi? Itulah neraka. Itulah nar sebetulnya. Jadi bagi saya sebetulnya, nar dan jannah itu sudah nyata, tidak goib. Sekarang bisa disaksikan, di sini saat ini sekarang. Dan kita bisa buktikan sekarang. Jadi kalau kita sekarang ya, memiliki keyakinan bahwa nanti di sana itu kan suka banyak yang ngasih iming-iming ya, di sana itu ada kehidupan yang seperti ini, seperti itu, dan dia juga belum pernah ke sana. Dan mari kita jujur ya, keyakinan kita ini kan sebetulnya dibangun oleh pihak ketiga. Pertama dari orang lain, yang kedua, mohon maaf ya, dari lembaga-lembaga tertentu yang mengatakan diri lembaga yang paling sah untuk berbicara tentang kebenaran seakan-akan. Yang ketiga adalah dari manuskrip yang kita sebut tulisan suci. Padahal sesuci apapun tulisan, kalau kita tidak mengalaminya, tetap saja bagi saya itu adalah informasi, bukan pengetahuan. Karena pengetahuan sejati itu datang dari pengalaman, bukan dari informasi. Sampai sekarang kita tidak pernah bisa membedakan mana opini, mana pengetahuan, mana persepsi, mana kebenaran. Karena apa? Karena kita dibutakan oleh doktrin-doktrin yang diizinkan kepada kita ya untuk ya merusak ya pikiran terbuka kita. Akibatnya pikiran kita menjadi buta, pikiran kita menjadi tertutup dan kita akan jauh dari kebenaran. Makanya siapapun yang hari ini memiliki keyakinan hanya berlandaskan pada teori, apa kata orang, ya, apa kata lembaga tertentu, apa kata manuskrip tulisan suci yang kita sendiri tidak mengalaminya, terus terang ya kita akan jauh untuk bisa mengalami yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu adalah kenyataan di dalam diri kita. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang terjebak pada hidup apa yang seharusnya. Ketika orang terjebak pada hidup apa yang seharusnya, tetapi dia tidak bisa menyatu dengan apa adanya. Lihat ya orang yang semacam itu. Beda sekali. Orang yang selalu satu dengan apa adanya, itulah kebenaran, surga. Tetapi orang yang selalu menyatu dengan apa yang seharusnya, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia tolak. Dia protes, dia demo, terus saja ya mengeluarkan kata-kata kotor, ingin mengubah orang lain dengan caranya sendiri. Ingat ya, ketika kita ingin mengubah orang lain, seperti yang ada di pikiran kita akan melupakan diri kita untuk merubah diri kita sendiri. Dan itu adalah kebodohan. Jadi sebetulnya kebodohan ini sudah mewabah, sudah menjadi paradigma. Ya, ketika di jalan ya hanya kaca spion aja ya tersenggol orang lain, kita bisa marah. Hanya di jalan ketika orang lain ya menghalangi jalan kita pun bisa marah. Sebetulnya sumber kemarahan semua karena kita dijaga oleh malaikat Malik, oleh ego kita sendiri. Coba sekarang serahkan yang menjaga tubuh kita itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat yang ridho, malaikat yang memahami, bukan malaikat yang menghakimi. Semuanya akan menjadi biasa-biasa saja. Dan kita tidak akan pernah membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Dan itulah yang disebut dengan orang yang bijak, orang yang bajik. Ya, itulah orang yang bijaksana. Nah, itu adalah terminologi Quran surat Hud ya tentang nar dan jannah. Sekarang saya ingin memberikan perluasan pengetahuan. Sedikit saja. Dalam bahasa Nusantara nih ya. Jadi nar dalam bahasa Quran sering diterjemahkan neraka. Sebenarnya di Quran tidak ada kata-kata neraka. Nah, dari mana sebenarnya kata-kata neraka? Ternyata kata-kata neraka itu asli bahasa kita, asli bahasa Nusantara. Dari kata naraloka. Naraloka. Nah itu dalam bahasa Nusantara ya, dalam bahasa Sanskerta, na itu artinya adalah cahaya. Na itu artinya api. Dan ra itu artinya adalah cahaya. Loka itu lokasi ya, artinya adalah tempat. Jadi naraloka itu artinya tempat yang terkena oleh cahaya dari api. Ulangi lagi ya supaya ngerti. Coba ya. Jadi naraka yang sering disebut oleh kita itu aslinya dari kata naraloka. Na itu artinya adalah api. Ra itu artinya cahaya. Makanya ra ini kan istilah yang sangat penting. Coba ya di negara kita, bendera itu ada ra-nya, ada cahayanya. Ya. Kemudian negara itu ada ra-nya. Rahayat itu ada ra-nya tuh, ya. Itu kata ra ini penting sekali. Makanya kalau kita pergi ke Jepang ada namanya kuil Nara. Ya. Kalau kita pergi ke Mesir itu ada yang namanya piramid ya, Amon-Ra.
Jadi sebenarnya ra itu sudah dipinjam oleh bangsa lain sebetulnya. Itu aslinya adalah bahasa kita. Makanya ra itu diabadikan di banyak istilah. Ya, jadi na itu artinya api, ra itu artinya adalah cahaya. Loka itu artinya adalah tempat. Jadi nara loka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Sederhana kan? Oke. Nah, jadi oleh karena itu maka ya dalam tradisi leluhur kita, matahari itu disebut dengan nara. Makanya sebetulnya ya Sunda itu sebetulnya bukan nama etnis. Tapi Sunda itu dari kata sunada. Ya, su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Jadi sebetulnya sunada itu adalah api abadi yang besar. Makanya ya bangsa kita disebut juga bangsa matahari yang disebut dengan bangsa Sunada. Sunada, jadilah Sunda kan begitu. Dan kita tahu Sunda itu seakan-akan nama untuk sebuah etnis. Padahal sebenarnya Sunada itu dulu nama sebuah keyakinan. Itu nama sebuah ajaran. Jadi Sunada itu adalah api abadi yang besar, yang itu mengacu kepada matahari. Makanya Sunada itu ya ditarik ke barat, itu jadi apa? Jadi Sundayana. Makanya Sundayana itu dari Sundayana. Nah, supaya tidak sama memanggilnya Sun dipanggil jadi San. Ya, Sundayana. Jadi Sundayana. Jadi disebutnya Sunday. Sunday itu apa? Sunday kan jadi minggu, ya. Nah, minggu itu kalau di orang Arab ingin panggilnya Ahad. Nah, ini kan kadang-kadang kita jadi rancu ya. Nggak mau panggil hari Minggu, nggak mau panggil Sunday. Ya, inginnya panggilnya Ahad gitu ya, supaya lebih religi kan kelihatannya. Padahal nggak ngerti juga religi itu apa, ya. Padahal kata religius itu dari ligiar. Religiare. Re itu artinya kembali. Ligiare itu artinya menyatu. Jadi religiare itu artinya kembali menyatu. Nah, kembali menyatu artinya apa? Itu antara kaula dan Gusti harus manunggal. Karena asalnya juga manunggal. Kesadaran manunggal antara kaula dan Gusti disebutnya ajaran manunggaling kaula lan Gusti. Itu yang mendorong orang menjadi eling lan waspada. Itu jadi luar biasa itu pemahamannya. Nah, ketika orang sudah manunggal, ya, antara kaula dan gustinya, tidak ada kaula, tidak ada gusti, yang ada yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi sebenarnya manusia paripurna itu adalah pertemuan antara kaula dan gusti. Makanya manusia paripurna yang disebut dengan insan kamil, dia berwatak keilahian. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh pengertian, itu yang di dalam Quran surat An-Nas disebut dengan ilahinnas. Jadi ilahinas itu bukan Tuhannya manusia. Apa kata binatang lain, apa kata makhluk lain, enak aja. Tuhan dikooptasi oleh manusia. Makanya ada yang mengartikan ilahinas itu Tuhannya manusia. Kalau bagi saya, ilahinas bukan Tuhannya manusia. Tapi ilahinas itu artinya keilahian yang diwariskan pada nas. Jadi artinya kita ini manusia sebetulnya sudah mewarisi keilahian Tuhan. Makanya ketika kita sudah selesai diciptakan tubuh ini, maka Tuhan meniupkan ruhku ke dalam diri kita. Dalam ruhku itu ada keilahian yang diwariskan kepada kita. Jadi kalau manusia perilakunya lebih buruk dari binatang, itu kan sebenarnya keterlaluan. Makanya di Quran dikatakan, manusia yang tidak bisa menggunakan kolbunya untuk memahami, untuk melihat dan mendengar. Disebutnya juga ulaika kal an'am. Sama saja mereka dengan binatang. Ini sebetulnya statement-statement yang penting untuk direnungkan oleh kita. Cuman banyak yang tidak mau merenungkannya. Baik ya. Jadi ya neraka itu bukan bahasa Quran. Itu bahasa Nusantara dari nara loka, tempat yang terkena sinar matahari. Oke, sekarang kita lihat ya buktinya. Bapak Ibu sekarang lihat sekarang. Sekarang kita siang apa malam? Siang kan? Ya. Apakah sekarang tempat kita terkena matahari? Betul kan? Terkena matahari kan? Oke, ya. Tadi malam matahari tidak datang ke tempat kita. Apa yang kita lakukan tadi malam? Tidur bukan? Oke, tidur ya. Tidur nyenyak ya. Oke. Saat tidur nyenyak, Bapak Ibu ingat utang nggak? Saat tidur nyenyak ingat nggak orang yang membenci kita?
Saat tidur nyenyak, ingat nggak masa lalu kita? Saat tidur nyenyak, ingat nggak orang-orang yang telah menyakiti kita? Nggak ada yang ingat. Ketika tidur, itu sudah tidur saja. Nah, begitu datang matahari pagi yang membangunkan kita, maka tempat kita menjadi tempat yang terkena sinar matahari. Coba, begitu bangun, aduh, cicilan belum. Aduh, listrik can bayar. Aduh, anak-anak belum bayar SPP. Aduh, ya, ada orang ngomongin tentang masa lalu, ingat lagi masa lalu yang menyakitkan. Bukannya itu jadi nar, bukan itu jadi naraloka, tempat yang terkena sinar matahari. Sesederhana itu sebetulnya, ya. Sesederhana itu. Cuman kita ini sudah belajar konsep-konsep yang terlalu muluk-muluk, ya. Dan banyak sekali yang menjanjikan, yang hayalan, yang iluminatif, ya, yang ilusi kadang-kadang, ya, yang kita percaya. Dan kita lebih suka meyakini sesuatu yang tidak nyata, ya. Yang nyata-nyata di depan mata kita lupakan, ya. Oke, ulangi lagi ya. Coba nanti malam kita akan tidur. Saat tidur ya udah capek, kita mikirin utang, udah capek, mikirin cicilan, kan tidur tuh, itu lupa tuh cicilan dan utang. Makanya tidak ada lagi tempat yang terkena sinar matahari, tidak ada lagi naraloka. Ya toh? Nah, sekarang surga dari mana? Itu dari suwarga loka. Jadi su itu artinya abadi. Su juga bisa diartikan artinya adalah saripati. Su itu bisa diartikan juga kesejatian. Mohon maaf ya, makanya ya apa itu golongan tertentu, suku tertentu di tanah air lebih suka menggunakan nama di awal su, ya kan? Iya. Su ya, banyak yang pakai su yang nggak saya sebutkan ya, satu-satu silakan cari aja yang awalnya su nama orang, karena su itu keabadian, su itu bisa juga sejati, su juga bisa berarti saripati, su warga loka. Jadi su itu artinya adalah keabadian, saripati ya kesejatian, ya warga itu adalah berkumpul. Loka itu tempat, jadi su warga loka itu tempat berkumpulnya kesejatian. Nah, di mana tempat-tempat itu? Makanya ya dalam bahasanya leluhur kita di Nusantara ada 7 tingkatan suwarga loka. Nah, tingkatan yang pertama itu yang disebut dengan ruang kekosongan. Jadi sebenarnya ruang kekosongan ini adalah suwarga loka. Kenapa? Kalau nggak ada kekosongan, gimana pesawat bisa terbang? Kalau nggak ada kekosongan, bagaimana kita bisa membangun gedung tinggi? Tapi banyak nggak yang menyadari bahwa kekosongan ini berkah yang luar biasa dari semesta? Banyak yang tidak menyadari. Padahal semua tercipta di kekosongan. Semua tercipta di kekosongan ini. Coba kita nanam nangka, misalkan tidak di kekosongan, apa jadinya? Bukannya kita nanam pohon, nanam jati, nanam mangga, nanam apapun ya, untuk kepentingan hidup kita di ruang kosong ini. Betul nggak? Dan ruang kosong ini penghubung antara kita dengan seluruh makhluk di semesta ini. Makanya ruang kosong ini kan sering disebut dengan nyumput di Numbuni. Iya, kalau orang yang sudah mengerti bilangnya tuh nyumput di Numbuni. Itu artinya apa? Ya bersembunyi di tempat terang. Karena bagi orang yang sadar, kekosongan bukan kekosongan. Ada tetapi tidak ada tetapi ada. Makanya orang yang sudah sadar dengan kekosongan, ya biasanya melakoni ilmu yang disebut dengan ya indit bari cicing milampah tengah lengkah. Coba. Indit bari cicing milampah tengah lengkah. Itu bahasa Sunda asli itu. Indit bari cicing artinya apa? Pergi tetapi diam. Milampah tapi tengah lengkah artinya apa? Menjelajah tetapi tidak melangkah. Gimana coba? Indit bari cicing milampah tengah lengkah. Itu yang ilmunya harus didapat. Kalau kita sudah dapat ilmu indit bari cicing milampah tengah lengkah, wah, itu kita akan menjadi penyaksi putaran-putaran energi di semesta ini. Dan ketika kita menjadi penyaksi, perhatikan, itu sudah suwarga loka. Itu tingkatan pertama. Jadi suwarga loka yang pertama adalah kekosongan. Ya, kekosongan yang meliputi seluruh semesta raya. Kekosongan yang tanpa batas. Makanya sesekali coba, ya kita mendongakkan wajah kita ke langit, perhatikan kekosongan itu yang tanpa batas. Ya, perhatikan kekosongan secara horizontal, perhatikan kekosongan secara vertikal. Waduh, itu nyata sekali. Nyata sekali. Makanya kalau kami itu dulu waktu kecil diajarkan oleh orang tua kita, maneh teh sing bisa ngalaman katenjo tapi teka dulu. Nah, ini bahasa Sunda asli nih.
Kalau yang orang Sunda asli itu ngerti ya. Katenjo tapi tekadele. Katenjo tapi tekadele itu artinya tersaksikan tetapi tidak mewujud sebagai suatu kenyataan, tapi ada. Nggak tahu ngerti apa enggak, di bahasa saya ngalirnya seperti ini nih, makanya terima aja dulu deh, nanti boleh ditanya, karena nanti ujungnya harus mengalami sendiri ya. Jadi harus bisa itu mengalami katenjo tekadele. Jadi tersaksikan, tetapi sebetulnya bukan sebagai suatu kenyataan, artinya bukan suatu benda, bukan suatu materi, tapi ada itu. Ini sebenarnya swarga loka tingkatan yang pertama. Ini dalam tradisi leluhur kita. Jadi sebetulnya leluhur kita itu sudah punya ilmu yang jauh luar biasa. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita belajar bahasa Quran cuma ada satu kata aja, jannah. Ya. Tapi di sini bahasanya sangat luar biasa. Jadi kekosongan ini adalah sudah swarga. Tapi ada nggak yang menyadari bahwa kekosongan ini adalah swarga loka? Banyak yang tidak paham.